kurang punya kasih. Terus agamanya juga radikal, agamanya itu bukan agama yang membawa kedamaian. Saya akhirnya berpikir, eh, kenapa sih orang-orang Muslim itu pada membela agamanya. Terus hari Minggu juga saya sebagai pemain musik di gereja, jadi saya mendalami, memang benar-benar di agama Kristen saya dalam. Jadi ketika saya di hari Jumat malam itu ibadah benar-benar khusyuk, saya tiba-tiba terlintas pikiran gini, gimana kalau misalnya saya ibadah dan akhirnya berjalannya selang waktu saya semakin mendalami mempelajari Islam, semakin dalam, akhirnya 6 bulan kemudian setelah itu saya akhirnya 6 bulan setelah itu saya akhirnya Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ngaji cerdas. Perkenalkan, nama saya Nopanisia Dibermen. Saya adalah mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Sekarang saya berkuliah di Universitas Tanjung Pura. Nah, terus gimana Bang? Oke, Bang Novel sekarang kesibukannya apa? Nah, untuk kesibukannya sendiri sih masih ngedit, karena mahasiswa masih ngurus tugas akhir. Terus banyak urusan yang lain lah di luar ini. Suku dari mana, Bang? Saya Dayak asli 100%. Suku Dayak ya. Hmm. Dayak apa? Kalau Dayaknya kan sukunya kan campur nih jadinya. Hmm. Bisa dibilang Dayak Ribun lah. Dayak Ribun. Ah. Bang Novel dulu sebelum masuk agama Islam, pandangan terhadap agama Islam agama seperti apa? Sebelum masuk Islam itu saya karena saya ini berasal dari lingkungan yang memang benar-benar pure Kristen ya. Jadi itu ketika saya mendapatkan pandangan bahwa agama di luar Kristen itu memang bisa dibilang bukan jalan keselamatan. Terus juga ada framing tentang Islam. Jadi saya tuh ngelihat bahwa Islam itu agama yang kurang punya kasih. Terus agamanya juga radikal. Agamanya itu tidak ada kedamaian. Itu yang saya lihat ketika saya belum masuk Islam. Karena memang framing ke Islam seperti itu. Bisa dilihat dari kasus terorisme yang mengatasnamakan Islam. Terus ya yang banyak terjadi di Timur Tengah lah. Jadi itu bikin kami sebagai umat Kristiani waktu itu punya framing negatif terhadap umat Islam. Termasuk juga ya mungkin orang-orang di sekitar ya. Ada beberapa oknum yang mungkin membuat orang-orang itu kecewa. Jadi ngerasa kayak, oh Islam itu bukan agama yang membawa kedamaian gitu. Oke. Kalau Bang Novel sendiri, ini mulai kenal mungkin lebih dekat ya, Islam mulai tertarik. Itu kapan tuh, Bang Novel? Kalau saya mulai tahu, bukan mulai tahu sih, lebih ke mulai menggali itu tuh semenjak SMA. Tapi mulai penasaran. Jadi kan ada triggernya nih pas SMP. Nah, pas SMP itu saya sering menggali-gali informasi karena waktu itu 2016 ya. 2016 kita tahu lah di Indonesia tuh ada berita yang lagi terkenal tentang penistaan agama gitu kan. Nah, jadi di situ tuh saya akhirnya berpikir, kenapa sih orang-orang Muslim itu pada membela agamanya, ya kan? Kenapa sih mereka daripada capek-capek membela agama Islam yang di dalam pikiran orang Kristen itu agama di luar Kristen itu tidak selamat? Kenapa enggak belajar Kristen dan masuk Kristen aja gitu, Pak? Ya kan? Kenapa enggak masuk Kristen aja daripada capek-capek membela sampai berkumpul ramai orang waktu itu kan akhirnya menjadi pertanyaan untuk saya. Akhirnya karena waktu SMP itu saya sering memang ibadah, memang benar-benar
tiap malam Jumat, tiap malam Sabtu, hari Jumat malam. Terus hari Minggu juga saya sebagai pemain musik di gereja. Jadi saya mendalami, memang benar-benar di agama Kristen saya dalam. Jadi ketika saya di hari Jumat malam, itu ibadah benar-benar khusyuk, saya tiba-tiba terlintas pikiran gini, gimana kalau misalnya saya ibadah, tapi ternyata yang benar itu Islam. Tapi itu hanya pikiran selintas saja. Akhirnya saya mikir gini, oh belum tentu. Kan sekarang posisi lagi Kristen, harusnya berdoa kuat di dalam iman inilah. Jangan sampai keluarlah dari agama gitu. Karena kan yakin gitu. Makanya rela ikut ibadah tiap malam. Tiap malam Jumat itu. Tiap malam Sabtu. Terus juga hari Minggu, saya jadi pemain musik di gereja. Saya sebagai keyboardist. Itu saya lah yang memimpin melodi. Memimpin musik-musik di gereja. Jadi ketika ada intro atau mungkin nadanya mulai dari mana, itu mengikuti arahan dari saya. Karena memang pemain keyboard itu sebagai pemain kunci kalau di tempat saya seperti itu, ya kan. Terus mulailah ketika ketika SMP, saya masih tertrigger dengan kejadian-kejadian yang ada di sekitar saya waktu itu. Akhirnya terbukalah pikiran tentang Islam, tapi masih menguatkan iman di dalam Islam. Masih menguatkan iman di dalam Kristen gitu. Nah, terus masuk ke SMA, karena waktu SMP itu teman-teman saya full Kristen, ya kan. Kalaupun ada yang Islam itu tidak mengenalkan Islam sama sekali, karena mereka pun sekolah di sekolah Kristen. Jadi gimana cara mereka mengenalkan ajaran Islam kalau mereka sendiri malah belajar agama Kristen begitu. Nah, ketika SMA baru saya mulai banyak teman-teman Islam, mulailah dekat dengan teman-teman Islam, ya kan, termasuk perempuannya, termasuk laki-lakinya, ya kan. Bahkan dengan perempuannya pun saya sempat menjalin hubungan, ya kan, masih pacaran gitu kan dengan anak-anak itu, tapi beda agama posisinya waktu itu. Nah, dari situ berbekalkan pemikiran saya ketika SMP, saya itu akhirnya tetap tiap malam itu mendalami, tiap malam itu mempelajari. Sebenarnya di dalam Kristen itu sendiri apa sih yang harus didengar oleh orang Islam supaya mereka tuh mau gitu masuk ke Kristen gitu, ya kan. Termasuk pertanyaan-pertanyaan orang Islam yang banyak dilontarkan, misalnya tentang Trinitas, terus tentang kenapa ada Yesus dan sebagainya macam. Itu saya bisa jawab pertanyaannya kalau misal orang Islam itu mempertanyakan ke saya gitu, ya kan. Dan akhirnya dari situ saya terus mendalami terus sampai saya nanti lulus SMA. Nah, balik lagi ke SMP, saya lupa ceritakan kalau di SMP saya itu ada juga kebiasaan saya itu namanya doa puasa. Jadi kalau misalnya saya memang butuh untuk doa puasa karena pengen mendekatkan diri dengan Tuhan, saya itu melakukan puasa. Misalnya saya puasanya 9 jam gitu, dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore misalnya, kan 9 jam gitu kan. Jadi ketika saya udah menahan makan dari jam 6 sampai jam 3 sore itu, jam 3 sore itu sebelum saya buka puasa, saya itu doa, melakukan ibadah sederhana, ibadah sendiri, nyanyi-nyanyi lagu rohani, terus berdoa di situ untuk meminta petunjuk, terus bertanya tentang apa yang harus dilakukan ke depannya, ya minta petunjuk tadi kan. Terus menjawab keraguan-keraguan yang ada di dalam hati. Misalnya kayak tadi mungkin ada sebuah pernyataan orang Islam yang membuat saya itu lemah di Kristen. Nah, saya itu minta petunjuknya itu dari doa puasa itu tadi. Jadi kebiasaan saya di SMP itu seperti itu. Bahkan di SMA masih saya lakukan, tapi udah kurang frekuensinya. Nah, akhirnya masuklah saya di perkuliahan. Ketika saya di perkuliahan, itu saya ingin benar-benar mengeksplor diri saya maksimal, ya, memaksimalkan diri saya. Akhirnya ketika 2021 saya masuk mulai ke Pontianak untuk melakukan perkuliahan saya, ya. Saya kan ngontrak nih, berdua nih, ada 2 yang Muslim, ada 2 yang Kristen, ya kan. Saya yang salah satu yang Kristen.
Cuman di situ saya akhirnya juga dekat dengan seseorang, memang perempuan, ya kan. Eh, Cuman saya itu bingung, eh, saya itu bingung gitu. Kenapa saya tuh selalu dekat dengan seorang perempuan Muslim, dimulai dari SMA ya. Mulai dari SMA itu saya hanya kelas 1 SMA aja yang apa namanya? Yang dekat dengan perempuan non Muslim itu. Sisanya Muslim semua dah, enggak ada putus-putusnya. Saya kan bingung. Akhirnya saya bertanya. Saya akhirnya melakukan kebiasaan saya yang di SMP, saya melakukan doa puasa. Saya akhirnya puasa lah waktu itu. 3 hari berturut-turut saya berpuasa. Di hari pertama doa belum ada petunjuk. Hari kedua berdoa puasa belum ada petunjuk. Hari ketiga, ketika malam hari, saya diberikan petunjuk. Ternyata memang saya itu tidak ada perubahan gitu. Jadi waktu itu doanya saya seperti ini. Selama 3 hari itu saya berdoa, kalau misalnya memang ini adalah jalan hidup saya, maka dekatkanlah, maka dipermudahkanlah. Kalau tidak, maka jauhkanlah atau dipersulit, ya kan? Ternyata dari 3 hari itu tidak ada petunjuk yang menyatakan kalau saya itu akan dipersulit. Justru perjalanan saya dipermudah. Nah, dari situ saya berpikir, kalau misalnya doa saya ini mengarah ke Islam, dan doa saya malah diarahkan untuk mendekat ke Islam dan mempelajari Islam, kenapa kenapa saya harus di ini gitu? Kenapa doa saya harus dijabah gitu? Dari situ saya menyimpulkan kalau memang Islam ini adalah agama yang benar. Karena ketika saya berusaha untuk mendekatkan diri ke Islam, saya malah mendapatkan petunjuk untuk mempelajari Islam dan mendekatkan Islam. Bukan yang menjauhkan diri gitu supaya kita itu tetap di agama Kristen gitu. Enggak, tapi saya malah mendekatkan diri ke Islam. Jadi dari situ mulailah saya akhirnya mempelajari Islam. Benar-benar saya itu enggak ibadah lagi dari situ. Mulai belajar Islam itu apa, cara ibadahnya, tata caranya. Dari situ saya akhirnya mulai dan akhirnya masuk di 2021 akhir itu saya memang belum siap untuk bersyahadat. Karena untuk bersyahadat itu butuh beberapa hal ya. Misalnya ya kayak kita tuh harus ada izin sama orang tua, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kematangan diri kita, apakah kita benar-benar yakin memeluk agama ini sampai kita mati ataukah hanya sementara aja gitu. Jadi waktu itu saya belum siapnya karena saya belum bilang ke orang tua dan orang-orang yang kenal dengan saya gitu. Paling tidak tuh saya sudah ada kode-kode. Jadi waktu itu di akhir 2021 saya sempat ini udah 2 kali udah hampir berhasil syahadat. Cuman saya memutuskan untuk pulang karena ternyata waktu itu saya memang belum siap. Dan akhirnya berjalanlah selang waktu saya semakin mendalami mempelajari Islam, semakin dalam. Akhirnya 6 bulan kemudian setelah itu saya akhirnya 6 bulan setelah itu saya akhirnya nah, akhirnya 6 bulan setelah itu saya memutuskan untuk melakukan syahadat. Nah, selama perjalanan 6 bulan inilah yang menurut saya gejolaknya paling banyak. Pertama itu 3 bulan, dari bulan 9 sampai bulan 12, itu saya benar-benar mempelajari. Saya belajar bagaimana cara sholat, bagaimana cara wudhu, dan bagaimana huruf hijaiyah itu sendiri. Itu dulu yang menurut saya paling dasar. Jadi bagaimana cara bersuci, bagaimana cara ibadah, cara sholat, dan juga bagaimana huruf ibadah hijaiyah itu sendiri. Nah, ketika saya merasa saya sudah mulai memahami, akhirnya waktu itu saya syahadat sendiri. Ya kan? Di bulan 12 itu saya syahadat sendiri, dan di bulan 12 itu juga saya sudah kode-kode ke orang tua gitu. Jadi saya merasa saya sudah memberitahu ke orang tua kalau saya akan masuk Islam dalam waktu dekat. Karena saya tidak pernah ibadah lagi semenjak saya mendapatkan petunjuk, ya kan? Saya tidak pernah ibadah lagi dimanapun, ibadah Kristen enggak, ibadah Islam enggak. Saya merasa waktu itu menjadi seorang agnostik yang percaya Tuhan tapi tidak punya agama. Akhirnya di bulan 12 itu saya memutuskan untuk syahadat sendiri, mulailah untuk sholat sendiri, ya kan? Dan waktu itu sempat direkam oleh teman saya.
Akhirnya disebar ke teman-teman dekat saya, tapi waktu itu belum belum benar-benar bergema gitu, karena teman-teman itu sendiri masih belum melihat saya bersyahadat, masih belum yakin kalau saya itu syahadat, karena mereka melihat rekam jejak saya dulu di SMP dan SMA, saya sebagai pemain musik gereja dan saya dulu sering ibadah, ya kan. Pemain musik gereja itu sebagai pemimpin utama lagi. Akhirnya mereka belum percaya. Nah, cuman beriring berjalannya waktu, karena saya berada di Pontianak dan teman-teman itu kan ada di Balai ya. Ada juga yang di Pontianak, tapi mereka tidak melihat saya gitu, karena kehidupan kami bisa dibilang terpisah. Selama saya di Pontianak, saya itu tetap sholat. Bahkan waktu itu belum syahadat disaksikan oleh orang banyak, saya masih bersyahadat di depan teman-teman saya. Saya sholat terus setiap waktu, 5 waktu. Terus Jumatan juga ikut. Dari situ saya melihat, oh iya, ternyata agama Islam itu memang membuat saya tenang. Membuat saya akhirnya mendapatkan tujuan saya. Oh iya, ini agama yang harus saya jalani. Setelah sekian lama saya merasa agnostik. Ya. Jadi di bulan 1 itu saya mulai sholat, ya kan? Saya bukan cuma sholat di 5 waktu aja gitu. Karena saya tadi punya kebiasaan doa puasa. Saya membiasakan sholat sunnah. Ada sholat rawatib, ada sholat duha, sama sholat tahajud. Di situ juga saya eh, di situ juga saya mencari di situ juga saya mencari petunjuk, entah di tahajud, entah di duha. Jadi setiap habis sholat itu saya berdoa seperti ini. Ya Allah, mudahkanlah saya untuk masuk Islam. Karena saya butuh agama sebagai pendamping hidup saya, dan saya yakin itu ada di Islam. Saya selalu minta itu, mudahkanlah untuk masuk Islam selama 2 bulan. Minta petunjuk, tahajud minta doa, minta petunjuk, di habis sholat minta petunjuk, habis duha minta petunjuk. Akhirnya sampai di titik dimana 2 minggu sebelum bulan puasa, berarti di nifsu Sya'ban ya waktu itu harusnya. Itu hari Kamis, saya duha. Habis duha itu saya berdoa, ya Allah, mudahkanlah saya untuk masuk Islam. Tiba-tiba datang petunjuk. Hubungi ibu kemarin yang waktu di bulan 9 tahun 2021 itu kamu hubungi untuk bersyahadat. Hubungi lagi ibu itu. Akhirnya karena waktu itu saya posisi bawa HP, langsung di surau itu saya chat. Ibu, saya berniat untuk syahadat. Langsung ibunya tuh kemarin karena memang merasa gagal, merasa bahwa saya itu gagal untuk syahadat, ibunya langsung senang. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya udah, kapan mau syahadat, kata ibu tuh bilang kan. Saya bilang, besok Jumat aja bu, habis Jumatan. Gitu. Situ saya juga kan mulai deg-degan juga kan, karena memang orang tua itu yakin saya itu berusaha juga untuk tetap di Kristen. Akhirnya setelah Jumatan, saya dalam posisi yang belum syahadat dilihat orang, saya udah ikut Jumatan itu. Udah ikut Jumatan sama teman saya. Cuman akhirnya dia pulang. Kami sama-sama pulang. Mungkin dia lupa atau karena ada urusan. Saya akhirnya datang balik lagi ke masjid itu sendiri. Akhirnya saya bersyahadat sendiri. Dan ternyata saya waktu itu juga ada wawancara juga waktu itu ya di channelnya Laskar Tujuh Langit. Jadi saya waktu itu bersyahadat di tanggal 24 Maret 2022. Dan di situ saya akhirnya alhamdulillah merasa senang sekali sudah bisa sah melaksanakan sholat yang saya selama ini rutin sholat, tapi kata orang bilang kalau memang belum syahadat ya belum sah, karena syarat sah sholat itu kan harus suci, yang pertama itu harus syahadat dulu kan, terus juga harus bersuci, itu syarat sah sholat, terus mengikuti rukun-rukun sholat gitu. Kalau tidak menepati salah satu itu ya sholatnya tidak sah. Yang paling pertama aja syahadat gitu kan, waktu itu saya syahadatnya juga bisa dibilang belum diakui. Jadi akhirnya waktu itu senang, akhirnya saya bisa sholat, makin rajin lagi tahajud, makin rajin untuk duha. Dari situ saya merasa, oh iya, ternyata selama ini pilihan saya benar. Karena semakin saya berdoa, jangankan besok atau lusa, hari ini, saat ini doa, saat itu juga langsung dijawab. Sebegitu cepatnya doa itu dijawab, karena saking yakinnya saya dengan Islam. Dan saya semakin yakin bahwa Islam ini adalah agama yang benar karena doa di dalam Islam secepat itu dijawab. Gitu Bang, kurang lebih. Oke. Itu perintangan pertama kali Bang Novan masuk Islam itu apa tuh? Boleh ceritakan sama kita?
rintangan sebelum masuk Islam itu, pertentangan keluarga itu udah apa ya, udah biasa lah ya, pertentangan dengan orang tua itu, karena orang tua kan pastilah tidak mau membuat kita tuh beda akidah dengan mereka. Karena susah kalau beda akidah dengan orang tua, di kakak aja dah lain kan. Apalagi udah cari ibadahnya, cara berdoanya, kalau misalnya lagi berkumpul, yang satu doanya Islam, yang satu doanya Kristen, kan susah gitu kan. Nah, jadi rintangan yang menurut saya sulit sebelum masuk Islam itu tuh, bagaimana cara saya mempelajari Islam. Karena waktu itu saya hanya bermodalkan buku sholat, ya kan? Bermodalkan buku sholat itu udah. Sisanya yang lain, bagaimana cara saya baca? Waktu itu juga ada Iqra sih. Tapi siapa yang bisa mengajarkan saya Iqra? Cara bacanya kan, karena makhrajulnya kan harus diajarkan benar-benar. Masa iya nanti bunyinya ho malah jadi ko gitu. Jadi kan salah juga kan. Nah, makanya saya waktu itu rintangannya salah satunya adalah untuk mendalami Islam. Apakah saya itu benar-benar memilih Islam atau enggak sebenarnya? Karena waktu itu saya menyatakan mau masuk Islam, udah, bukannya diajak untuk memperdalami dulu, tapi langsung syahadat dulu baru belajar. Saya kan jadi mikir, kalau saya dulu di Kristen, kalau ngajak orang agama lain masuk Kristen, diajak belajar dulu, diajak ibadah dulu, kalau ngerasa nyaman gas. Karena di situ dia merasa berarti kan dapat petunjuknya. Kalau ini enggak, disuruh syahadat dulu baru belajar. Saya jadi bingung, kenapa kok sistem di Islam seperti ini? Akhirnya menurut saya itu salah satu rintangan terbesar lah, karena saya waktu itu berencananya belajar dulu sampai lulus kuliah. Pelajari dulu agama Islam ini sampai lulus kuliah. Sehendaknya itu deh. Ternyata disuruh syahadat dulu. Akhirnya terjadilah yang sekarang. Tapi menurut saya itu malah cara termudah untuk saya masuk Islam. Karena memang kalau dilihat dari trigger saya waktu SMP kemarin, itu timeline-nya cukup lama. Ada sekitar 7 tahun ya. 7-6 tahun gitulah, 6-7 tahun. Jadi kan kalau semakin lama, hidayah itu kan justru sulit. Kita kan nggak tahu ya, hidayah itu kan haknya Allah ya, hak prerogatif bahkan. Jadi di situ saya rasa kenapa saya akhirnya masuk Islam di waktu saya kuliah, dengan cara mengenal perempuan. Salah satu caranya itu adalah itu yang paling mudah. Karena balik lagi ke tadi yang saya bilang, kalau saya masuk Islam dengan cara perdebatan, menjawab pertanyaan-pertanyaan aneh atau logika-logika, saya bisa jawab semua pertanyaan itu. Jadi saya tidak bisa mengalahkan argumentasi saya sendiri. Karena waktu itu saya juga belum belajar Islam kan, saya belum tahu dalil apa yang bisa mematahkan kepercayaan saya di waktu itu. Nah, jadi kalau misalnya saya memperdebatkan Islam, saya yakin sekarang saya pun belum masuk Islam. Karena selain saya memperdebatkan itu dengan diri saya sendiri, saya memperdebatkan dengan guru-guru saya dulu. Memperdebatkan dengan teman-teman saya, orang tua saya, orang-orang yang ada di gereja. Ya kan? Pasti berdebat tuh, banyak nih yang diperdebatkan. Akhirnya saya akan sulit untuk masuk Islam. Itu caranya sulit sekali. Nah, salah satu cara yang paling mudah itu adalah mengenal perempuan. Jadi orang mikirnya, oh ini masuk Islam karena perempuan. Padahal kan bukan. Nah, dari situlah yang saya pelajari, oh iya, memang cara Allah adalah cara yang paling baik. Karena Allah tuh mengetahui, tapi kita tuh tidak mengetahui masa depan itu sendiri. Gitu Bang lebih. Tapi sekarang udah masuk Islam ini, apalah perasaannya? Masuk Islam ya. Setelah masuk Islam ini perjalanannya panjang. Meskipun baru dibilang 3 tahun, itu cukup beratnya. Kenapa? Karena orang yang ada di agama lama itu tetap akan berusaha mempengaruhi, akan tetap berusaha untuk meyakinkan kita kalau agama Kristen itu agama yang benar. Pasti dong kita merasa goyah, karena kan kita juga dulu punya pendapat yang kuat, ya kan? Wah, pernah saya lemah juga, pernah saya merasa turun imannya, itu wajar lah ya di setiap orang. Cuman kalau misalnya orang yang belum pernah mempelajari agama lain, dia hanya merasa untuk malas beribadah. Tapi kalau kita yang udah pernah merasakan agama lain, kita tuh pengen balik ke agama lama, itu yang sakit. Jadi itu salah satu ujian keimanan kita. Gimana cara kita tuh bertahan gitu. Karena saya pernah turun iman juga, itu kalau nggak salah tahun lalu ya. Salah satu penyebabnya karena perlakuan umat muslim juga ke orang-orang yang
mualaf gitu. Perjalanannya tuh yang menjadi rintangannya setelah masuk Islam itu, berapa minggu setelah saya masuk Islam itu kan viral ya langsung. Langsung orang tua tahu, kecewa, memutuskan apa namanya, memutuskan keuangan, akhirnya saya tidak bisa makan. Jadi saya harus menggunakan sisa-sisa yang ada di diri saya untuk bertahan hidup. Nah, disitulah saya melihat doa saya dijabah. Waktu itu saya sholat. Saya kan tidak dapat lagi support dari orang tua waktu itu. Saya sholat, beras udah habis, terus duit saya sisa 50.000, dan itu pun duit yang receh-receh ya, duit receh-receh saya kumpulkan tuh 50.000 tuh untuk saya makan di hari itu. Terus saya berdoa waktu itu sholat zuhur, karena benar-benar habis beras itu. Saya berdoa, ya Allah, saya tidak ada beras, saya tidak ada untuk makan. Berikanlah saya sedikit rezeki. Saya lupa sih isinya doa itu. Memang pasti saya itu doa, saya memang kehabisan beras. Pulang saya sholat dari surau, saya langsung ditanya sama ibu kontrakan, bisa turun ke bawah enggak? Bisa ke tempat ibu enggak? Soalnya ada sedikit rezeki buat kamu. Saya dikasih beras, sama saya dikasih uang. Ternyata secepat itu Allah menjawab doa saya. Maka saya bilang, setelah saya masuk Islam, baru saat itu saya berdoa, saat itu juga langsung dijabah. Bayangkan, siang itu saya berdoa, siang itu saya langsung dijabah. Langsung dapat support untuk saya bertahan hidup. Paling enggak tuh bisa, kalau misalnya kita hemat-hemat tuh sebulan bisa itu. Ya, support-supportnya itu. Karena beras ada, kita enggak perlu mikirkan beli beras. Sisanya untuk beli makan, ya kan. Saya akhirnya disitu senang sekali, alhamdulillah, merasa bahwa Allah tuh menjawab secepat itu gitu. Disitulah yang akhirnya saya yakin, oh ya memang Islam ini memang agama yang benar, karena doa saya secepat itu dijawab. Terus 2 minggu setelah itu ternyata orang tua itu tidak lama marahnya ke saya. 2 minggu setelah saya syahadat pun, karena waktu itu udah lebaran, di situ pun saya udah baikan sama orang tua. Saya liburan bareng orang tua, dikasih lagi support dari orang tua. Ternyata selain Allah itu yang luar biasa menjawab doa itu, ternyata Allah itu mengubahkan hati orang tua juga, karena memang rasa sayang orang tua itu otentik ya, benar-benar asli dari hati gitu. Mereka tidak mungkin membiarkan darah daging mereka itu dibiarkan gitu tanpa makan atau tanpa minum gitu. Memang benar-benar disupport, memang luar biasa, alhamdulillah. Memang orang tua itu akhirnya ridho gitu. Secepat itu, bayangkan 2 minggu. Dan akhirnya perjalanan saya selama setahun, akhirnya di 2 tahun saya mulai merasa bahwa perlakuan umat muslim ke saya, oknum ya, itu saya rasa kok kayaknya orang-orang ini hanya membiarkan mereka masuk syahadat, tapi tidak ada yang berusaha untuk membina. Membina tuh dengan kata lain, yuk sholat. Bahkan saya yang ngajak orang untuk sholat gitu, bingung saya. Kayak apa ya, kamu itu loh Islam gitu, kok kamu bukannya mengajak, malah diam-diam baik gitu. Jadi kalau misalnya sholatnya kan itu setiap hari lah ya kan. Sholat pun saya udah menguasai sebelum saya masuk Islam. Ngaji, ya kan. Waktu itu saya bahkan mengandalkan ke pengalaman ngaji saya itu berdasarkan Iqra. Terus saya sering ikut ngaji di masjid. Jadi saya di situ membaca makhrajul hurufnya, mendengarkan orang-orang, terus menonton juga di YouTube ya kan. Ternyata di sosial media kayak di TikTok itu banyak ternyata masuk ke FYP saya itu. Gimana cara membaca huruf yang benar, gimana peletakan lidahnya. Akhirnya saya bisa gitu untuk ngaji. Meskipun sekarang belum lancar, karena ternyata untuk melancarkan ngaji itu bukan sekedar tahu, tapi memang harus dilakukan terus-menerus. Kayak kita dulu waktu kecil juga, waktu kecil itu belajar bahasa kan, belajar membaca kan. Kalau kita jarang membaca, kita pasti kagok juga bacanya, tidak lancar juga kita baca. Nah, begitu juga dengan saya melihat, saya belajar ngaji gitu. Kalau ditanya makhrajul huruf, terus ditanya harokat, ditanya cara mengaji, bisa. Tapi kalau misalnya untuk kelancaran, saya bilang belum bisa. Kenapa? Karena saya tidak sesering itu untuk ngaji. Nah, dari situ saya geram.
kenapa kok ndak ada teman-teman yang maksudnya kayak kalau saya ini kan memang punya kesibukan sendiri ya. Jadi sistemnya saya itu bukan yang belajar di pesantren, tidak. Tapi sistem saya tuh ketika dijadwalkan, dia datang ke rumah kita untuk ngajar gitu. Nah, itu yang saya bisa. Dan mungkin ya saya lihat mungkin teman-teman yang lain juga punya kesibukan lah ya. Mungkin saya mewajarkan hal tersebut. Tapi kalau di lingkungan masjid saya juga masih seperti itu kan bukannya jadi pertanyaan gitu ya. Nah, akhirnya saya merasa bahwa oh iya umat muslim itu memang kebanyakan oknumnya itu ngajak syahadat ya. Tapi setelah itu ngajinya nggak tahu kemana. Terus nanti gurunya nggak tahu kemana gitu kan. Karena kan kalau orang masuk Islam salah guru kan bisa masuk ke ajaran yang salah juga gitu. Bisa masuk ke aliran yang salah juga, akhirnya bukan Islam yang sesungguhnya yang dia dapati, tapi ilmu yang ekstrim yang bahkan menyerang orang itu. Jadi itulah yang membuat saya tuh akhirnya waktu itu sempat turun. Dan waktu itu bahkan ada VT ya di TikTok, itu seorang mungkin dia Kristennya kuat ya, dia kan sama-sama juga kayaknya karismatik, Kristen karismatik. Dia menjelaskan perjalanan nabi-nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu sesuai dengan penjelasan yang saya dapatkan dari SD. Jadi pendapat itulah yang membuat saya itu waktu itu kuat dengan Kristen itu sesuai dengan penjelasannya ini orang ini gitu di TikTok. Nggak tahu kenapa tiba-tiba muncul ramai gitu, saya pun nggak tahu. Ternyata orang ini sampai diundang juga loh, diundang sama Kododitan juga loh berdebat ternyata. Saya heran. Tapi perdebatannya kalau nggak salah kalah. Setahu saya kalah gitu perdebatan orang ini. Akhirnya dan di situ tuh kan posisi saya waktu itu udah mulai lemah ya, karena penjelasan saya tuh sama gitu. Persepsi saya itu sama dengan yang dijelaskan dengan orang ini tadi. Waktu itu saya lupa ya apa yang membuat saya kuat. Tapi yang jelas waktu itu pas lagi turun-turunnya, habis sholat juga saya doa, ya Allah kuatkanlah saya di dalam Islam. Muncullah itu juga petunjuk untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Akhirnya saya kuat lagi di Islam. Saya tuh lupa waktu itu doanya apa ya. Intinya akhirnya saya tuh kuat lagi gitu. Jadi perjalanan saya selama saya di Islam ini memang benar-benar full dengan doa. Minta langsung dikabulkan. Entah itu dalam jangka waktu singkat ataupun jangka waktu tertentu. Saya hanya berpikir kayak gini. Doa kalau belum dijawab berarti belum. Bisa jadi enggak karena enggak baik untuk saya. Bisa jadi langsung dijawab karena memang itu pas untuk saya. Udah gitu aja, memang sesuai dengan ini. Tapi biasanya kalau doa saya minta itu memang langsung dijawab sih emang. Jadi seyakin itu saya memang dengan Islam. Bang kan udah masuk Islam juga, oke. Lalu kemudian apa yang menjadi salah satu kendala saat ini ya? Kalau udah nggak ada kendala, alhamdulillah. Jadi kalau masih ada kendala kan masih ada PR untuk orang-orang tertentu ya yang saat ini mungkin punya kebijakan yang buat entah itu pembinaan kah ataupun memang khusus untuk mengayomi mualaf yang bisa disampaikan. Mana tahu nanti ada yayasan-yayasan lain ataupun lembaga-lembaga lain yang melihat YouTube ini akhirnya berpikir membenahi gitu. Oke, baik ya. Saya pernah ketemu dengan Ustadz Mualaf juga dari Sulawesi. Namanya Ustadz Anugrah Ong. Beliau juga dulu dari Kristen karismatik dan saling berdiskusi kami berdua. Dalam bahasanya itu seperti ini. Kenapa sih dakwah Muslim ini yang sekarang malah seperti ini gitu? Malah orang Kristen itu mengikuti dakwahnya Rasulullah. Saya berpikir seperti ini. Masa iya sih dakwah Rasulullah kayak gini? Ternyata dakwah Rasulullah yang dicontoh sama umat Kristen itu adalah mereka dakwah ke rumah. Saya ingat cerita Nabi dulu ketika mengenalkan Islam ke orang-orang di sekitarnya, ke Bani Quraisy. Itu bukan langsung keluar-keluar di toa ya. Memang dulu tidak ada toa, tapi bukan langsung keluar-keluar. Masuklah Islam, enggak. Tapi pelan-pelan.
memang ada yang mungkin ya, saya belum belajar juga kayak itu. Tapi yang saya dengar, Nabi itu memperkenalkan Islam kepada sahabat-sahabatnya itu dengan langsung datang memperkenalkan Islam. Jadi cara Nabi itu seperti itu. Apalagi waktu itu Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang paling keras, yang paling ditakuti lah. Bahkan syaitan pun takut dengan sahabat Nabi ini kan. Waktu itu menentang ajaran Islam. Tapi setelah melihat kutipan Quran, beliau langsung ini kan, langsung tersentuh hatinya kan. Nah dari situ saya melihat cara dakwah Nabi itu adalah langsung datang ke orangnya, memperkenalkan baik-baik. Bahkan waktu itu dalam dakwahnya pun Nabi sampai menderita luar biasa untuk mendakwahkan Islam. Dan itu ditiru oleh umat Kristen. Kita bandingkan dengan umat Islam sekarang, yang kebanyakan saya lihat itu ya udah sekedar syahadat, udah biarkan umat yang mau datang ke masjid datang. Terus kalau misalnya dia ternyata kesusahan atau enggak ya udah gitu kan. Makanya narasi untuk membangun ini kan mulai dibangun lagi sekarang. Saya lihat tuh mulai digaungkan kembali dakwah seperti Nabi ini. Peduli kepada masyarakat sekitar, peduli kepada orang-orang yang kesusahan ya kan. Paling tidak di sekitar masjid itu masyarakatnya harus disejahterakan gitu kan. Nah, dari situ saya pengennya kayak gini. Kita ini sebagai umat muslim, itu tuh bertanggung jawab terhadap umat muslim lainnya. Kita jangan berdakwah ke eksternal dulu, internal dulu. Kita bisa lihat orang-orang internal kita tuh udah banyak yang lemah iman, kita nggak tahu, ada yang nggak pernah sholat, bahkan ada di survei yang saya pernah baca itu hanya 30% orang yang melaksanakan sholat 5 waktu. Itu dari 280 juta rakyat Indonesia, ada sekitar 80-an% ya, 88% ya seingat saya. Itu masyarakatnya muslim, berarti sekitar 220-an juta. Dan dari 220 juta itu hanya 30%-nya aja yang sholat. Masih jutaan, masih ratusan juta yang nggak sholat. Itu masih di umat Islam sendiri. Kita nggak tahu penyebab mereka malas sholat, kita nggak tahu penyebab mereka malas ngaji, apakah karena kerjaan, apakah karena mereka tidak ada pembimbing. Yang jelas itu harus menjadi PR untuk kita umat muslim. Jadi jangankan yang mualaf ya, umat muslim sendiri aja harus dikuatkan imannya. Maka di situ kita harus berdakwah dengan cara Rasulullah. Kalau misalnya orang itu jarang sholat, kita sering dekatkan dia, yuk sholat yuk. Kalau dia masih malas nggak apa-apa, dekatkan terus. Nabi juga dulu kayak gitu, ya kan, mendekatkan orang. Masa iya sih kita nggak jemput bola gitu kan, istilahnya kayak gitu ya. Masa orang itu nggak sholat malah kita biarkan sholat terus kita hakimi, kamu itu berdosa nggak sholat. Orang-orang itu nggak suka diancam. Orang-orang itu nggak suka ngerasa bahwa dirinya tuh salah, cuma dikasih tahu salah tanpa dikasih tahu yang benar dan tidak diajak. Jadi orang-orang itu akan senang kalau diajak. Siapapun di dalam hatinya tertutup apapun hatinya, kalau misalnya memang kita bisa mengetuk, memang benar-benar hidayah itu haknya Allah, kita bisa kok, ya kan. Dan jadi cara dakwahnya itu harus diubah, dikembangkan lagi. Kita jemput bola, mulai adakan pengajian, mulai adakan kunjungan ke orang-orang yang mulai jarang beribadah. Jangan cuma diajak, tapi ayo langsung dirangkul, gitu kan. Kalau misalnya diajak, orang pun ada malas gitu. Jadi salah satu juga penyebab orang malas ngaji juga, kalau yang saya lihat itu karena gurunya juga ini sih kurang cocok dengan cara belajar mereka sih. Misalnya ini kayak gurunya marah-marah, ya kan. Kalau misalnya marah-marah kan ada orang yang tidak suka dimarah, ya kan. Jadi tidak masuk kakinya belajar ngajinya. Dan kadang malah yang kayak gini, oknum ini malah menyalahkan orang yang tidak mau belajar ngaji tersebut. Justru ini yang salah. Justru kalau ini memang dakwah, harusnya diperjuangkan dengan cara yang paling baik gitu. Nah, tujuannya supaya apa? Supaya orang tidak merasa ilfil dengan agama Islam, malah banyak yang semakin tertarik dengan Islam. Nah, seperti itu. Jadi salah satu yang membuat orang Kristen tidak mau masuk Islam kan karena merasa Islam itu tidak ada kasih tadi.
Jadi merasa umat Islam itu kalau udah salah, salah. Benar-benar. Padahal mereka sendiri tidak tahu standar kesalahan yang benar itu, yang benar-benar itu seperti apa. Karena terkadang orang itu hanya menghakimi bahwa, oh ini salah, benar. Padahal belum mereka kaji secara betul. Nah ini kan bisa dibilang mempermalukan agama Islam ya. Karena kan saya yakin umat Islam, saya yakin agama Islam mengajarkan hal yang benar. Dan tidak ada pun keraguan di dalamnya, tidak ada pun kesalahan di dalam agama Islam. Jangan sampai agama Islam di hadapan orang yang non-muslim itu menjadi agama yang tidak punya dasar yang kuat. Seperti itu. Sama keluarga gimana kan? Sama keluarga selain orang tua, saudara. Oh ya, keluarga saya yang lain juga ada yang Islam. Kakak sepupu saya Islam. Jadi mereka melihat fenomena orang Muslim di tengah orang non-Muslim itu udah biasa lah. Karena gimana ya? Agama itu ketika kita udah dewasa itu adalah pilihan masing-masing. Jadi mereka melihat ketika kamu udah masuk ke agama itu, ya udah kamu jalani agama itu, tapi minus kamu nggak bisa makan babi lagi, udah gitu aja. Nggak bisa makan babi, nggak bisa minum tuak, makan yang enak-enak gitu lah kan. Ada aku nggak bisa, udah itu aja. Jadi kalau ke kampung gawe kok nggak bisa datang, udah gitu aja. Sisa yang lain udah kalau misalnya memang mau di agamamu ya udah. Jadi kalau saya dengan keluarga saya gitu, karena saya juga sering pulang kampung, ketemu dengan keluarga, lebih kayak gitu. Oke. Kalau di rumah gimana? Ini apa? Orang tua tuh sangat kental kan dengan agama Protestan. Kalau di rumah orang tua tuh memang kental sekali sampai sekarang. Cuman karena udah memutuskan untuk berbeda akidah, yang penting kita nggak saling serang aja gitu. Misalnya saya nggak mengajak keluarga untuk masuk Islam misalnya kan, itu ada caranya. Kalau keluarga yang seperti itu untuk ngajak mereka hijrah, itu ada caranya. Kita nggak bisa saling serang. Makanya dibilang tadi kayak cara dakwahnya Rasulullah gitu, ya kan? Dan hidayah itu haknya Allah. Kalau misalnya bukan dari kita, bisa jadi dari orang lain. Tapi yang paling mudah kita sebagai anak, ya kan, itu adalah dengan cara tindakan. Gimana sih cara berdakwah kita melalui tindakan? Gimana tindakan kita setelah masuk Islam itu jadi orang yang seperti apa? Bukan dengan to the point ngajak syahadat segala macam. Bisa jadi sekarang syahadat, nanti diam-diam balik lagi masuk gereja. Itu kan mempermainkan. Saya tidak mau ketika saya ngajak misalnya nih ngajak orang masuk Islam, ternyata dia akhirnya jadi main-main. Itu sama saja saya mengajak orang untuk mempermainkan Islam. Malah ujung-ujungnya jadi memperjelekkan Islam, malah jadi dosa. Itu malah mengerikan, ya kan? Jadi kalau dengan keluarga sih, selama kamu tidak menyerang aja. Jadi tidak langsung maknya loh Islam kayak gini baik gitu. Jangan seperti itu. Tapi dilihat dari tindakan. Jangan cuma katanya, tapi nyatanya seperti apa, faktanya seperti apa. Jadi bisa dilakukan dengan apa? Tindakan. Oh ya, misalnya di berita bilang umat Islam itu baik gitu. Kalau dulu orang tua ngelihatnya itu berdasarkan orang tetangga, melihat orang lain di luar, ini benar-benar mereka lihat di dalam rumah perilaku orang Islam. Dan itu kan menjadi dakwah yang paling manjur menurut saya. Dan salah satunya juga yang kedua adalah doa. Doa itulah yang membuat semakin dipermudah ya. Kalau memang karena kita komunikasinya langsung sama Allah sendiri, bukan dengan yang lain. Kurang lebih gitu sih Bang. Dari Bang Opan ada yang mau sampaikan? Dari saya untuk umat-umat yang mualaf ya di luar sana. Untuk yang mualaf itu harapan saya itu temukanlah circle yang benar. Temukanlah circle pertemanan yang benar-benar tidak toksik. Jadi kalau misalnya kita belajar agama itu benar-benar tidak saling menyalahkan. Berhentilah cari orang-orang yang suka mengatakan oh sikit-sikit dosa. Itu malah kita akhirnya fokus ke dosa dan malah akhirnya melakukan dosa. Tapi kita fokusnya apa? Fokusnya melakukan kebaikan. Akhirnya kita sendiri lupa dengan dosa itu.
lupa kalau kita itu melakukan dosa. Memang kita tuh akhirnya fokus melakukan kebaikan. Kita tidak sadar melakukan dosa. Itu nanti ada next level lagi kalau masalah itu. Paling tidak itu kita mengurangi dosa. Kita sebagai manusia itu paling mungkin itu mengurangi melakukan dosa deh. Kalau misalnya kita langsung melakukan nol itu kayaknya Nabi aja itu sakit gitu loh, mempertahankan keimanannya gitu. Mempertahankan supaya tidak berdosa. Apalagi kita manusia biasa yang bukan Nabi gitu loh. Jadi kita tuh meminimalisir untuk melakukan dosa aja itu udah cukup sekali. Ya, jadi kita mengenallah lingkungan yang benar untuk para mualaf. Jangan sampai kita menemukan guru yang salah. Terus gali Islam, terus gali Quran, terus gali hadis. Pelajari hadis mana yang palsu, mana yang doif, mana juga yang sohih. Jangan sampai kita pakai hadis yang lemah, ya kan, bahkan palsu, itu bahaya sekali. Terus untuk umat muslim yang benar-benar muslim dari lahir, agama muslim itu bukan pilihan kalian, tapi agama muslim itu memilih kalian. Ya, cerita saya. Sahabatnya cerdas. Sekian cerita dari saya. Semoga ini bisa menjadi motivasi untuk umat Islam belajar lebih lagi. Sekian, sahabat ngaji cerdas, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji cerdas, saya Dominic Sandang, saya mualaf tahun 2020. Sekarang saya berada di kawasan Tanah Wakaf sekitar 16.000 luasnya, dan ini terletak di Kalimantan Barat, Kabupaten Kuburaya, Jalan Serdam, Komplek Alam Mulia Serdam, Desa Punggur Kecil. Nah, di sini insya Allah akan didirikan Pondok Saudara Seiman, tempat pelaksanaan pembinaan mualaf, dan di sini juga akan ada proses mencetak kader dai dari kalangan mualaf. Kemudian juga di sini kita akan membangun konseling Islam, yaitu orang-orang yang non-muslim ingin belajar Islam, kita akan sediakan fasilitasnya. Dan kenapa sih sahabat ngaji cerdas kita bangun Pondok Saudara Seiman? Banyak dari saudara kita itu ketika mereka masuk agama Islam, mereka bingung mau belajar ke siapa, mereka bingung mau curhat ke siapa ketika menghadapi masalah. Dan ini tentu mengganggu akidahnya mereka untuk belajar Islam secara kafah. Nah, banyak sekali kasus kemurtatan juga, yang dimana mereka lebih memilih agama mereka sebelumnya karena memang ada intimidasi baik dari keluarga, baik dari lingkungan sekitar, bahkan sahabat sendiri. Dan inilah menjadi PR kita bersama. Maka di sini kami menciptakan lingkungan habit muslim, tempat orang yang sudah masuk agama Islam saling berkomunikasi, saling menjaga akidah, dan tentunya di sini akan mencetak kader dai dari kalangan mualaf yang akan mereka emban nanti amanahnya, yaitu kembali ke pedalaman. Karena mereka yang ngerti pedalaman. Karena pedalaman tuh masih banyak yang non-muslim dan sangat jarang yang muslim. Nah, sekalipun ada, ya hanya beberapa, dan itu pun pendatang. Nah, maka dari itu orang-orang yang mualaf ini kan tahu karakter pedalaman. Nah, mereka ini yang bakalan dicetak akan dikirim lagi ke pedalaman. Misionaris banyak sekali di pedalaman. Mereka memframing Islam itu kepada masyarakat agama yang radikal, sehingga masyarakat di pedalaman itu tidak suka dengan agama Islam. Ini menjadi salah satu upaya kami untuk menghilangkan framing-framing ini, sehingga banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah ke depannya. Nah, tentunya kami berharap juga sahabat ngaji cerdas bisa mendukung pembangunan Pondok Saudara Seiman ini, agar ke depannya lebih luas lagi jangkauannya, lebih bisa diberikan kemudahan menyebar kemana-mana, terutama wasilah dari pembangunan Pondok Saudara Seiman ini, karena di sini akan mencetak kader dai dari kalangan mualaf. Nah, maka dari itu kami berharap banyak untuk sahabat Saudara Seiman, untuk sahabat ngaji cerdas bisa mendukung, mensupport kegiatan kami, pembangunan kami di Pondok Saudara Seiman yang diamanahkan Tanah Wakaf ini ke kami. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Yang baik-baik dari Allah, yang kurang baik dari saya pribadi mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhoh. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi.
Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.